balik lagi dan pulang kembali menetap di Jakarta tahun 2003. Teman-teman sekalian, ada banyak Jumat yang saya sedang tinggal di Kota Tarim bersama dengan abang saya. Itu saya baru tahu, abang saya itu dulu kalau Jumatan berangkatnya itu habis selesai sholat subuh tuh pulang, mandi-mandi rapi-rapi, jam 8, jam 9 berangkat. Saya heran gitu kan, Jumatan datangnya jam 8, padahal Jumatannya masih jam 12. Lama bener tuh di masjidnya. Saya tanya sama abang saya, ngapain berangkat jam segini? Saya bilang, soalnya yang saya tahu di Indonesia nih kalau Jumatan kadang-kadang udah azan pada lari-lari. Betul. Anak mukah itu, suami mukah itu berangkat Jumatan lari-lari karena udah deket sama waktunya khutbah. Kadang khutbahnya udah mulai, masih banyak tuh orang-orang yang lagi jalan menuju Jumatan. Padahal Jumatan itu kenapa cuman 2 rakaat? Karena ada khutbah 2. 2 khutbah itu menempati 2 rakaatnya sholat. Makanya siapa yang tidak mendapatkan khutbah, maka dia tidak mendapatkan Jumat secara fadilahnya. Meskipun ya kalau bicara apakah dia harus ngulangin dengan sholat duhur, yang enggak gitu. Tapi maksudnya fadilahnya Jumat tuh nggak dapat udah. Bagi yang tidak mendapati khutbahnya. Abang saya bilang kenapa kok berangkatnya jam segini, jam 8 gitu kan. Padahal Jumatannya masih jam 12. Dia bilang, ini saya berangkat jam segini nggak dapat soft pertama. Jam 8 loh ini. Jam 8, jam 9 berangkatnya nggak dapat soft pertama. Dapatnya tuh kayak soft keempat, kelima, keenam dan seterusnya gitu. Saya bilang, lah yang dapat soft pertama tuh siapa? Yang dapat soft yang pertama yang nggak pakai pulang dari subuh. Ibu dia bilang, wah, padahal kan ibu-ibu yang dapat soft pertama juga sama. Yang datang sebelum subuh bukan? Teman-teman sekalian, tuh kayak begitu tuh. Ini yang dimaksudkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah hajjul fuqara. Salat Jumat tuh hajinya orang-orang fakir. Kamu kalau nggak mampu buat haji, berangkat lebih awal buat salat Jumat. Sebab disitulah terdapat kemuliaan-kemuliaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang haji. Jadi memang salat Jumat luar biasa. Ikut sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad cerita, kata Nabi Muhammad, siapa yang datang man rah ilal jum'ah, siapa yang datang menuju Jumat fil waqtil awal, pada waktu yang pertama. Jadi ini kata Nabi Muhammad, Nabi cerita kalau hari Jumat tuh banyak malaikat berjaga di pintu-pintu masjid. Orang nggak lihat aja. Sebenarnya malaikat di sekitar kita juga kalau majelis-majelis taklim nih banyak malaikatnya nih. Saking kita nggak lihat aja, betul kan? Ustazah lihat gak? Boro-boro nggak lihat kita ya. Sehingga sekalian, ini malaikat-malaikat ini Nabi cerita banyak yang berdiri di pintu-pintu masjid untuk memastikan orang-orang pahala-pahala mereka.
Siapa yang datang ke sholat Jumat pada waktu yang pertama, kata Nabi Muhammad, fahuwa kaman adha badanah, seperti dia orang yang dapat pahala menyembelih unta. Ini siapa yang datangnya waktu yang pertama? Waktu yang pertama tuh ya semakin sepagi mungkin ya. Sebenarnya kalau di Indonesia nih enak nih dapat hadis ini nih, karena waktu yang pertama tuh jam 11 aja tuh masih masuk, udah masuk waktu yang pertama. Nggak harus pagi-pagi banget gitu. Nah, semangatnya orang-orang buat mengerjakan ibadah kurang ya di negeri kita. Siapa yang datang di waktu yang pertama, kata Nabi Muhammad, maka dia seperti menyembelih unta, seperti yang kurban unta. Man ata fil waqti tsani, siapa yang datangnya pada waktu yang kedua, maka dia seperti orang yang berkurban dengan kurban sapi. Turun dari unta ke sapi. Tapi ya sapi gede, 30 juta, ya kan? Unta lebih gede lagi dari itu, mungkin ya 50 juta gitu. Sehingga sekalian, waman ata fil waqti tsalits, siapa yang datang pada waktu yang ketiga buat sholat Jumat, man rah fil waqti tsalits, datangnya itu pada waktu yang ketiga, maka dia seperti orang yang berkurban dengan kurban syah, kambing, lebih kecil daripada sapi, tapi ya masih lebih mendingan lah kurban kambing. Waman ata fil waqti rabi', siapa yang datang pada waktu yang keempat. Waktu yang keempat tuh kapan? Ketika udah mulai rame banget tuh, udah tinggal deketan lagi azan, seperti orang yang berkurban dengan kurban telur. Kayak orang yang sedekah dengan sedekah telur. Kata Nabi Muhammad, hatta idza gamal khatib alal mimbar, sampai kalau imamnya itu atau khatibnya udah naik ke atas mimbar untuk khutbah, tawaw suhufahum, mereka melipat catatan-catatan mereka, yastami'unal khutbah, para malaikat tersebut kemudian mendengarkan khutbah. Artinya yang datang abisnya itu udah nggak catat datangan Jumat, udah tidak lagi dicatat sebagai orang-orang yang hadir Jumat. Jumat hajjul fuqara, hajinya orang-orang yang fakir. Itu keutamaan sholat Jumat, mulia, utama. Sampaikan bahwa orang yang meninggalkan 3 kali Jumatan itu dia dianggap sebagai orang fasik, ya, dianggap sebagai orang yang nggak taat gitu di jalan Allah SWT. Jangan biarkan anakmu, suamimu, atau laki-laki di sekelilingmu sampai menjadi orang-orang yang fasik karena meninggalkan Jumat berulang-ulang. Al-Jum'ah hajjul fuqar. Kemudian fadilah yang kedua yang saya sampaikan tadi adalah mengenai hari Jumat. Hari Jumat hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir, baik laki-laki maupun perempuan, karena hari Jumat adalah hari yang utama. Imam Al-Haddad dalam kitabnya menceritakan, kalau kamu nggak bisa sepanjang minggu, kamu jadikan buat Allah sekurangnya yang Jumat deh, 1 hari deh, kamu jadikan 1 harimu tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan banyak ibadah pada hari tersebut, hari Jumat. Bi asyri amthaliha, sekurangnya 10 kali lipat pahalanya.
Siapa yang sholat sunnah hari Jumat pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang sedekah pada hari Jumat pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang tahajud hari Jumat pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang zikir hari Jumat pahalanya 10 kali lipat. Siapa yang baca Yasin hari Jumat pahalanya 10 kali lipat. Semua amal ibadah dilakukan pada hari Jumat berlipat ganda menjadi 10 kali lipat. Nabi Muhammad suka memuliakan Jumat bahkan dari Kemisnya. Nabi itu potong kuku hari Kemis. Nabi bersih-bersih, kebanyakan Nabi Muhammad lakukan hari Kamis. Maksudnya kayak rapi-rapiin jambang beliau gitu ya. Rapi-rapiin kuku, bersih-bersihin kuku, itu semuanya Nabi Muhammad lakukan pada hari Kamis lepas duhur gitu kan, karena untuk mengawali pemuliaan pada Jumat. Kayak siap-siap nih mau Jumat, bahkan dari sejak hari Kamis. Begitu masuk Jumat, itu masuknya dari mulai maghrib. Masuk maghrib tuh berarti udah masuk malam Jumat. Nah itu udah tuh lipat-lipat ganda tuh semuanya tuh. Jadi 10 kali lipat tuh semuanya tuh. Para ulama-ulama, orang-orang saleh, mereka suka memuliakan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari, hari terbaik dalam sepanjang minggu adalah hari Jumat. Ngapain aja tuh kalau malam Jumat? Sekurangnya kita kerjakan apa yang diminta oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan pada malam dan hari Jumat. 1. Baca surat Al-Kahfi. Ya. Baca surat Kahfi. Itu malam Jumat atau siang hari Jumat. Nurun lak, kata Nabi Muhammad, ilal Jum'atil ati, cahaya bagimu sampai ke Jumat yang berikutnya. Kahfi kamu baca, gitu ya. Kahfi kamu baca, itu jadi cahaya bagi kamu sampai ke Jumat berikutnya. Para ulama mengatakan semua gua gelap kecuali gua Al-Kahfi. Maksudnya kecuali surat Al-Kahfi. Gua dalam surat Al-Quran, yaitu Al-Kahfi. Fa innahu nur, karena sungguhnya surat Al-Kahfi, guanya ini jadi cahaya bagi yang membacanya sampai ke Jumat yang berikutnya. Apa maksudnya jadi cahaya? Teman-teman sekalian, dengerin saya. Apa maksudnya cahaya? Kok Nabi Muhammad sebut cahaya itu maksudnya apa? Kalau sampai datang ajal menjemputmu dari antara waktu ke waktu Jumat berikutnya nih, kamu jadi orang yang ditandai malaikat punya cahaya, sehingga sangat besar kemungkinannya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ada cahayanya, dia bawa cahaya terang. Baca surat Al-Kahfi. Orang kalau ada cahayanya maksudnya apa? Lebih terjaga. Lebih terjaga. Karena penanda malaikat doa. Malaikat kan ada tuh, malaikat rahmat yang selalu mendoakan manusia. Itu malaikat rahmat tuh nandain orang pakai cahaya, teman-teman. Semua orang nih kelihatannya gelap, mau yang hidungnya mancung, mau yang hidungnya pesek, mau yang matanya belok, mau yang matanya sipit. Di kalangan malaikat nggak ada perbedaan, nggak ada bedanya. Yang membedakan di kalangan malaikat adalah urusan cahayanya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, al-baitil ladzi yuqra fihi al-Qur'an tatara li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di sana dibacakan Al-Qur'an terlihat terang
bagi malaikat-malaikat di atas langit seperti terlihatnya bintang gemintang bagi penghuni bumi. Jadi penanda kita nih untuk mendapatkan doanya malaikat rahmat ya, itu adalah dari cahaya yang kita punya. Nah, Nabi Muhammad cerita bahwa salah satu cahaya itu bisa kamu dapat dengan kamu membaca surat Kahfi pada malam Jumat. Sehingga sekalian, orang yang ada cahayanya itu dimanapun aja dia dijaga sama para malaikat-malaikatnya Allah. Makanya penting untuk memastikan anakmu punya cahaya itu, karena kamu kan pasti khawatir sama keadaan anak-anak kamu. Apalagi kalau anak kamu jauh, cara jaga ini gimana coba? Anak kita deket aja kita susah mau jagain, apalagi anak kita lagi jauh, lagi sekolah di luar negeri, lagi kerja di luar negeri, atau tinggalnya jauh dari kita di luar kota misalnya gitu. Kita kepikiran, kepengen anak kita ini dijaga sama Allah. Gimana cara jaganya? Pastikan dia punya cahaya. Gimana cara dapetin cahaya? Salah satunya dengan baca surat Kahfi. Jadi cahaya sampai kepada Jumat berikutnya. Hal lain juga yang bisa jadi cahaya adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Aktsiru minas salati alaihi fa inna salatakum alayya nurun lakum. Perbanyak baca salawat padaku, karena salawatmu padaku adalah cahaya bagimu. Cahaya. Salawat tuh, terutama yang baca salawatnya diiringi rasa cinta kepada Nabi Muhammad, jadi cahaya bagi orang tersebut sampai kepada Jumat, yang sampai kepada kalau dia banyak baca sholawatnya, nah itu dia akan menjadi orang-orang yang selalu punya cahaya. Ini Kahfi, ini cahayanya tuh terang sampai ke Jumat berikutnya. Jadi itu ibarat lampu, lampunya itu bukan cuman pas kita baca doang jadi ada lampu gitu, enggak, tapi sampai ketemu Jumat berikutnya. Jadi ini garansi 1 minggu teman-teman. Kamu pengen bercahaya sepanjang seminggu, jangan tinggal baca surat Kahfi. Ustazah kapan bacanya? Apakah harus sekali duduk? Baiknya iya, baiknya sekali duduk gitu. Jangan kemudian baca 20 ayat kemudian kamu masak, habis itu baca lagi, habis itu saya masak 20 ayat terus makan, habis itu nggak kelar-kelar kalau kayak gitu ya. Jadi sebaiknya memang sekali duduk kamu selesaikan, pilih waktu yang memang kamu sedang longgar sehingga memungkinkan untuk baca surat Kahfi. Ustazah katanya surat Kahfi kan panjang, boleh nggak Ustazah ambil 10 depan 10 belakang? Lah nawar. Dibaca lama-lama jadi lancar. Kalau kamu nggak lancar bacanya, nggak ada cara buat melancarkan bacaan Qur'anmu kecuali dengan selalu membacanya. Nanti kalau kamu baca tambah lama tambah lancar, tambah lama tambah lancar. Ustazah boleh nggak saya ikut bacaan yang ada di YouTube misalnya gitu, buat biar lebih lancar aja bacanya? Boleh silahkan, nggak apa-apa. Ngikutin bacaan Quran dari orang lain yang ada di mana gitu ya. Nah, boleh aja. Yang penting jangan tinggalkan baca surat Kahfi. Itu adalah jadi cahaya bagimu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Allah mudahkan kita buat ngamalin insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surat Kahfi. Kapan waktu terbaik buat bacanya? Utamanya sih sebenarnya yang penting hari Jumat atau malam Jumat. Nah, malam Jumat itu datang dari mulai maghrib hari Kamis, gitu ya. Hari Kamis ketemu maghribnya tuh udah masuk tuh malam Jumat, sampai ketemu hari maghrib masuk ke malam